Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu pribadi dihormat Ketua Dewan Yayasan Islam Al-Huda, anu pribadi dihormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda, anu pribadi dihormat Kasepuhan Sadayana Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Satiacan urang ngawitan kana ngalajeng kana acara rapat ieu urang kawitan ku ngambil berkah tina surah Al-Fatihah ala hadihi niyati barakatul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak anu pribadi hormat riungan ieu ngarusikan hiji riungan anu bakal bersejarah kanggo urang sadayana nyaeta di antawisna sakumaha tos kaunina ku sadayana serah terima sinarang ngajelaskeun sinarang hasil perubahan kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Pribados dina ieu selaku pengatur acara sedikit memberikan suatu prolog atau nanti masukan berkenaan sinarang regenerasi kegiatan atau nanti pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Upami ninggalkan sejarah dari kapungkur begitu ka ayeuna urang sadaya berlangsung kelembagaan ieu tanpa jeda begitu kadang ieu. Mudah-mudahan keberkahan ieu di samping urang ngarasakeun anu parantos ngagaduhan jasa nampi kana hasil jasa-jasa ayeuna anu memang bermanfaat kanggo urang sadayana. Sakedik satiacan sambutan-sambutan anu sanes berkenaan sinareng serah terima legalitas teras pertanggungjawaban kaitan operasional kegiatan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda. Pribados dina ieu kesempatan teh inti nama ngaraoskeun pisan regenerasi urang sadayana sebagai pelanjut estafet perjuangan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda sanes beuki menurun insyaallah makin majeng. Nanging dina ieu kesempatan urang oge kada waspada bahwa urang dina kaitan sinareng alih generasi pertanggungjawaban bahwa orang lain bertanggung jawab atas nama antar individual perorangan tetapi bertanggung jawab kepada Allah. Generasi estafet diberikan ke urang ayeuna dipaparinan tumpuan ayeuna bahwa generasi kapayun bergantung urang bagaimana urang bisa membawanya. Di antawisna ieu secara perangkat organisasi, perangkat kaitan legalitasna, kaitan administrasina, kaitan kelembagaan aya dina pundak urang sadayana. Begituna urang sasarengan di organisasi yayasan ieu teu aya istilahnya tuh atas bawah secara struktur betul, tetapi pertanggungjawaban sadayana sesuai sinareng porsi urang masing-masing dan kemampuan urang masing-masing. Intina urang berjuang karena Allah lillahi ta'ala sekemampuan urang anu aya. Di antawisna kegiatan-kegiatan di bawah naungan yayasan di samping kelembagaan aya formal non formal RAMINTS alia teras ayeuna pesantren termasuk DKM dan kegiatan-kegiatan anu sanesna eta berserah kepada ketua yayasan. Ya, ketua yayasan bagaimana arek ngembangkeun eta. Jadi bidikanna ti pihak yayasan formal gimana sudah memadai itu kriteriana. Teras enak ke pesantren, teras ke DKM, sinarang lembaga lain termasuk ke perekonomian sagala rupina aya ditumpuan di yayasan terutama konsep tipe ketua
rek dikumahakeun yayasan lantaran beralih generasi tipa dede tipa almarhum sadayana kemungkinan ayeuna teh bukan apa-apa intina ulah teh pikeun ka stagnan bahwa terlalu bertumpu nyisiana teh kami teh kapadede kan gitu tetapi ayeuna sudah diserahkan kumaha reaksi urang sadayana ta urang jadi kesimpulanna bahwa orang telah menyikapi kepercayaan amanah ieu teh syariat mau kepada orang tapi hakikatnya Allah memberikan amanat memberikan lahan kang orang supaya orang bisa berkiprah yang terbaik ke diri orang ke orang lain itu tanggung jawab orang sadayana dan hal-hal anu lainnya pribados sangat positif sekali dengan dipimpin ku ketua yayasan lainnya kegiatan pesantren kegiatan yayasan aktivitas cukup baik ditingkatkan dari supaya lebih baik di backup ku sadayana bahkan pribados selaku ketua DKM gitu banyak merasa bersyukur aya perubahan DKM kawin terbuka kantor ayeuna gaduh kantor pikir nya ieu salah pribadi na ieu ketua DKM mah aya kantor rek naon aya kantor aya aktivitas berarti kan baru berpikir dipacu untuk berpikir bagaimana kegiatan kedekaman bisa maju kan gitu. Nah itu tetap aya selalu monitor daripada pimpinan yayasan sadayana dipantau. Insya Allah pribadi bari ngaluarkeun konsep-konsep engkena dina waktos nanti dina waktosna kumaha konsep KDKM supaya aya perbaikan ya perbaikan itu mau tiba-tiba datang lamun ku urang memang teu teh ditindaklanjuti abi selalu terbentuk dina emutan abi apa ketua yayasan dina nalika subuhan mudah-mudahan DKM nangkung majeng yayasan nangkung majeng tapi lamun urang kecilna rek majeng mah naon inna ba'ala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lamun teu dirobah urang marobah tah perubahan eta termasuk di yayasan ini insyaallah tah doa eta teh dikabul lamun urang bereaksi lamun urang teu bereaksi pasti urang teu sedang cicing mah dina eta tempat berarti tak maju ada kitu tah eta panggitan sebagai perolah dina ieu kesempatan urang ngabuga sadaya hayu urang sasarangan ngaikatkeun kelembagaan anu formal lantaran yayasan lain ngukur di dia yayasan sebagai legalitas kenegaraan legalitas kepemerintahan lembaga pendidikan ieu sah berdirina ada statusna kusabab naon ada perizinan anu resmi di bawah kenaungan pemerintahan. Lamun teu aya yayasan amburadul formal mah bisa berjalan kegiatan-kegiatan. Ayeuna da aturanna seperti itu di negara urang sadayana. Makana urang dijaga sadayana nya dari kalitan segala macamna. Da ieu mah sanes memataha. Ngan ieu mengungkapkan kembali mudah-mudahan urang mana ieu kudu dibenahi ku sadayana teh. Lain hak bukan tanggung jawab sendiri tapi tanggung jawab sadayana eta di antawisna nya kegiatan-kegiatan bahkan punten ieu kaitan sinareng eta oge mungkin bari masukan oge ya mudah-mudahan masukan kangge ke pesantrenan oge ke pesantrenan bahwa di pesantren beda pesantren urang sinareng pesantren tim lain pesantren urang secara geografis ayana di perkotaan anak-anak pendidikanana beda dengan yang lain lamun di pesantren lain orang datang ke pesantren dalam waktu tempo tertentu dia misalkan 3 tahun 4 tahun bisa diperkirakan di urang pesantren lain datang budaknya nu datang orang tua kadang teu datang mun teu dipaksakeun kudu datang gitu terus ayeuna kumaha datang beres etik misalkan teu ngeunah di pesantren kaluar gawe beres di sakola belum ka ditu ka dieu eta teh padahal anak santri al-huda kealaman ku abdi oge da kapungkur teu lepas di pesantren di dieu aduh kadang-kadang kalinya can bisa naon geus kaluar geus bisa gawe can bisa naon geus kaluar geus kawin can bisa kan itu ka dieu tah eta teh kedah jadi bahan pemikiran berarti di wilayah orang memberikan yayasan memberikan rambu-rambu ke pesantren teh ya pendidikan ieu anu bisa aplikatif langsung bisa dimanfaatkan minimal misalkan wudu mah minimal salat mah minimal peribadatan mah minimal aya target minimal wah ieu mah budak teh mah nyampe 3 tahun paling 1 tahun ge kagajian deui kejaran eta harus menjadikan pemikiran prioritas oh ieu mah konsepna
kudu apalah doa-doa ieu kudu apa. Tak praktek salat ieu, praktek kudu ieu. Eta bila mana keluar urang geus boga manehna bisa ngajar sok sanajan. Ayeuna lamun taruh misalkan dikasih pendidikan dari kitab ieu can tapi kana naon kana target geus kaluar. Aduh lebat teu manfaat ayeuna. Pernah nyantri apa naon tina data eta ge majandakeun bahan evaluasi ke yayasan. Jeung aya perumusan kaitan pesantren, pada di sekolah mah tos jelas formalna aya nya. Tamu ke intina di pesantren ge diusahakeun ada muncul kurikulum khusus bagi santri supaya non jelas gitu kan. Target aya target standar anu bisa misalkan cukup waktu singkat tetapi mudah mun kaluar deui teh urang tong lebar. Kaluar deui geus dibodalan tah eta modal eta penting utama mah. Nah, ari pribadi tapi kanten ari kaitan sinareng kajian kita ngan istilahnya encan nepi kana tuntas geus kaluar mah teh asa manglebarkeun. Ya seperti di TK TPA we gitu. TK TPA can ngaji can naon geus beres TK TPA di wisuda asa geus pengajian teh budak teh ka mana we baliurna TK SD ka mana bumbang gitu. Eta langsung saja bisa tahu kegiatan keberlangsungan dari pendidikan 1 ke pendidikan 2 ari kahoyong nama kapungkur kene ka almarhum Pak Kiai kahayang nama dang da sakola tamti RAT belakang mana deui teman kene aya kabinat ieu cenah masuk KMI TNI nanti ka sana ya ari kahayang eta mah kapungkur kitu. Nah urang ayeuna bisa seperti itu minimal aya seperti itu. Bahkan kapungkur pribadasan kantos waktu si aliyah kan ada di aliyah mah aya ieu di sana aliyah mah sudah atuh udah jadi tertarik hayang naik ke aliyah ada sabab aya lembaga anu manehna teh belajar jadi aya kesenjangan tapi keur di wilayah urang agak berat kanggo seperti itu ngan target urang bae aya standar eta di antawisna ngadinai kesempatan ibadah yang memberikan wacana pemikiran mudah-mudahan bahan renungan ulang sadayana rasa tanggung jawab rasa memiliki yayasan ayu urang sasarengan ayeuna generasi estafet ayeuna ti generasi pertama ayeuna dialihkeun ke generasi urang mudah-mudahan urang bisa nanti nampi amanah ieu mudah-mudahan urang rasa bisa langkung majeng tibatan kondisi anu parantos berjalan. Eta rupina panginten sekadar prolog bubuka dina kesempatan dina raraga serah terima dokumen yayasan Al-Huda. Dokumen yayasan Al-Huda teh anu salama ayeuna masih kana Pak Haji Dede Hidayat teh ayeuna dari mulai wakaf masjid isaha insyaallah biasa diserahkeun ka Bapak Ketua Yayasan. Ya eta dipertanggungjawabkeun. Negara naon eta memberikan aset. Lalu nusalajengna pangitan kaitan mengenai aset kadang-kadang orang desa paling seluruh kepemilikan anu aya di yayasan nya di yayasan tadi formal di non formal eta sadayana milik yayasan ya aya istilahna teh jadi milik pribadi padahal misalkan di sekolah jadi berikan dia jadi milik panitia ada tapi milik yayasan eta kedah dijanji ku sadayana eta di antawisna Bapak-bapak anu ku pribados dihormat eta ngarupikeun gambaran bahwa yayasan ayeuna geus aya di urang sadayana nya secara resmi kepengurusan parantos terbentuk tersusun hayu urang sasarangan kumaha ayeuna ngembangkeun yayasan sehingga aya kamajengan tinu kondisi anu ayeuna. Kanggo salajengna satu acan ngalajeng kana penjelasan terima kang aya sambutan heula di khusus ayeuna ti Bapak ti Ketua Dewan Pembina kanggo sambutan kanggo sementawis diserahkeun sapenuh waktos mangga diaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada pimpinan acara unsur Dewan Pembina yang telah memberikan
prolog dan tadi sudah bisa dipahami. Untuk mempersingkat waktu, tentu pertama kami mengucapkan terima kasih kehadiran seluruh pengurus, khusus yayasan dan staf dan para sahabat di Dewan Pembina Pengawas yang bisa hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dimaksud ajar kita hari ini memberikan keberkahan kepada kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka mengembangkan yayasan di Desa Garuda selanjutnya. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, hasil rapat terakhir ya, lain kita sebutkan saja untuk para pendiri selalu harus dibacakan. Satu, kiai-kiai pada Pak ya, para pendiri ini ketua, yang kedua Dede Hidayat, yang ketiga Bapak Yusuf Anwar, yang ketiga Bapak Yusuf Hidayat. Itu sebagai para pendiri dari partai sendiri. Selanjutnya kepengurusan baru yang hasil keputusan yang lalu. Pertama, Dewan Pembina dipegang oleh Dede Hidayat, kedua Bapak Haji Dadang Nasruddin, yang ketiga Bapak Saiful Anwar ya, itu di Dewan Pembina. Dewan Pengawas itu satu Kiai Haji Muhammad Jenal Muhsin, yang kedua Bapak Dr. Abdul Fatah SAG, dan ketiga Bapak Ucok Kadianto. Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Ibu Sukandar AMD, Sekretaris Bapak Nanang Kaspun Anwar AMD, terus sekretaris duanya Bapak Ahmad Saiful Hidayat SS, Bendahara Tunggal Ahmad Saifuddin Sek. Nah, kepala-kepala seksi yang tercantum di sini, tapi di akta tidak cantumkan kasih-kasihnya ya, hanya sebagai anggota. Kasih pendidikan formal Bapak Nanang Kaspul Anwar MPD. Kasih pendidikan non formal Bapak Ustadz Agus Fatur Rahman. Kasih itu kepala seksi ya, sosial dan ekonomi Haji Agus Ahmad Muaz yang saudara RW, RW. Kepala seksi dakwah Ustadz Ihsan As'ari. Kepala sisi pengembangan ya, Ayi Setiawardani. Pengembangan itu masuk pembangunan ya. Keenam, kepala seksi aset dan rumah tangga Suherman SPD, Nanang Supriyatna dan Miss An ya. Itu barangkali yang ingin disampaikan supaya jelas, nanti lebih jelas. Semua ini sesuai kemarin KTP-nya sudah kita minta, sudah diserahkan ke notaris untuk dilanjutkan ke Menkumham, insya Allah akte notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM juga insya Allah hari ini selesai. Insya Allah diserahkan kepada yayasan, bisa diambil nanti sore. Itulah barangkali yang ingin disampaikan dari hasil rapat terakhir ya, ini berita acaranya. Jadi saya ingin menekankan juga ya kepada pengurus yayasan yang akan datang bahwa setiap rapat, sekecil apapun rapat, kita harus membuat potret. Ya. Potret yang kita maksud adalah semacam risalah rapat, ya, risalah rapat. Baik yayasan, PRW, semua, supaya apa? Karena daya ingat kita itu cuma beberapa hari saja, belum sudah hilang. Nah ini kan kayak gini. Jadi insya Allah kalau yayasan selama ini dari dulu sampai sekarang itu selalu ada harus berapa lembar nih potret ini, bisa selembar, bisa 2 lembar. Bahkan kalau pengen detail ya bikin 10 lembar. Tapi sekarang kan orang sudah susah untuk membaca gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Insya Allah kalau di yayasan ini rata-rata sebenarnya terpelajar, sehingga untuk membaca ini tentu sesuatu yang tidak aneh. Nah insya Allah berapa lembar pun akan baca. Ini semua udah ada di tangan saudara-saudara sekalian. Kalau itu kan terbagi ya. Nah baik, kita lanjut ke selanjutnya, itu
yang jadi tugas daripada pembina atau pengurus pertama ya, itu beberapa aset yang ada di Aguda ini kan itu kelihatannya ya beda-beda parti ya, ada bangunan, ada tanah kan. Nah terus itu tuh ada kan surat-suratnya ya, tidak sekedar karena sejengkal tanah pun kan semuanya harus ada harus legal ya. Alhamdulillah nanti saya sebutkan di sini tadi basa-basinya sampai oleh ketua pembina, oleh unsur pembina. Nah sekarang Bapak bertugas untuk membacakan saja ya. Jadi berita acara serah terima dokumen ya. Nah, nanti pada hari ini Senin 24 Juli 2023 bertempat di kantor yayasan. Anggaplah di kantor yayasan Islam Al-Huda Kota Bandung. Masing-masing pihak yang berdua ini, satu Dede Hidayat, jabatan ketua dan pembina Al-Huda. Yang selanjutnya disebut pihak satu, nama Bapak Kiai Haji Engkos Bandar AMD, jabatan ketua yayasan YP Al-Huda Kota Bandung, ngurus YP Al-Huda Kota Bandung. Yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak satu menyerahkan kepada pihak kedua berupa dokumen asli, nah itu dokumen asli banyak, dan surat berharga Yayasan Islam Al-Huda Kota Bandung. Surat itu terdiri daripada sertifikat asli. Ya. Terus surat berharganya itu ada segel, ya, ada kikitir, ada macam-macam di situ, ya. Terus ada izin bangunan juga terdiri pada izin bangunan masjid, simbahnya ada izin bangunan pesantren. Kenapa waktu itu kalau tidak punya izin bangun dan izin kayak gitu nggak bisa kita naik ke tingkat atas. Kalau kita katakanlah dulu sampai kita ke Bina Geraha, ke presiden kalau gitu. Itu kan awal-awalnya tuh kita kayak dituntut ya supaya punya itu tuh, kalau nggak bisa ketemu dengan presiden, nggak bisa ke Bina Geraha gitu. Kalau sekarang semua udah ada legalisasinya, tinggal ada kemauan saja dari pihak SDM kita untuk bagaimana memutarkan otak kita dan bagaimana menggerakkan ya legalitas yang sudah ada. Nah, ya. Ini dokumen asli surat berharga ini akan serahkan hari ini ya, kepada pengurus ketua yayasan yang baru ya. Kedua, seluruh aset dan peralatan yang ada di lingkungan di yayasan ini, baik dari yang ada jenjang 1 sampai jenjang yang lainnya, itu merupakan tanggung jawab yayasan. Dia ada di bawah naungan yayasan. Apa saja ya, termasuk komputer, meja, termasuk pokoknya ada yang di situ. Itu adalah merupakan naungan yayasan ya. Jadi semuanya merupakan tanggung jawab daripada yayasan. Siapa yayasan? Yayasan itu bukan ketua yayasan. Ketua yayasan itu ada pengurusnya. Jadi nggak dianggap bahwa berat sekali, enggak. Ini kan ada pengurusnya. Tadi ya ada bagian asetnya siapa kan ada tadi. Nah itu. Ya. Dakwah pun demikian, ada bagian dakwahnya, pendidikan pun. Jadi sebenarnya hanya tinggal memainkan aja ya, kalau organisasi. Jadi yang satunya Dede Hidayat, tanda tangan nanti, yang keduanya Bapak Kiai Haji Engkos Bandar. Baik, saya sampaikan. Barangnya nanti ada, nanti boleh mau di cut. Pertama ya, kalau di satu-satu nanti akan lama, misalkan ini. Yang jelas datanya aja ya. Lampiran dokumen surat berharga Yayasan Islam Al-Huda Kota Bandung. Satu yang akan diserahkan sertifikat tanah hak milik Kelurahan Kebonlega. Nama jalan Sari 6, luas tanah 37 meter. Atas nama lintas sertifikat tulisannya Erwin Tolo. Erwin Tolo itu yang dulunya rumahnya lagi bergeringan sama ngaji ya, atau toh ya. Itu tahun berapa? Tahun 94. Kedua, sertifikat tanah asli hak milik nomor 1167 wakaf Kelurahan Kebonlega, nama jalan Kebonlega 2, luas 205 meter. Berapa tumbak? Ya. Kalau tadi mah 37 meter, berarti 1 tumbak setengah, kali ini mah 2 tumbak. Atas nama Dr. Andes Koko Khairuman, ya. Bandung 4 Agustus 1993. Di situ ada nama Bapak, nama saya, nama Haji Asung. Yang dimunculkannya 3, sertifikat tanah hak milik
ya, Kelurahan Kepelega, nama jalan Blok Pepelega 2, luas tanah 97 meter ya. Pemegang hak Bapak Almarhum Dr. Pairuman 2 itu tahun 94 ya. Lokasi titiknya punten biasa di Nanti kayak dijelaskan di silam itu bagi ya 5 kemarin ya. maksudnya main jantan Oh, iya. main jantan iya gitu. Oh gitu Cuma boleh, itu aja. boleh jelaskan. Jadi ini dulu jelaskan dulu nanti supaya terregistrasi lah ya. Sertifikat tanah hak milik 1275 wakaf. Ya. Nah, itu Blok Pepelega 2 luas tanah 115 meter. Ya. Tadi ada 87 meter, ada 115 meter. Di atasnya Dr. Toko Heruman tahun 94. Surat pernyataan jual beli tanah bangunan ya, Pepelega 2 4 tumbak ya. Pihak 1 Naidin, pihak keduanya Bapak Dr. Toko Heruman, Bandung tahun 87. Surat pernyataan jual beli tanah bangunan Kampung Pepelega 2 luas tanah 58. Pihak 1 Dadang Dahlan, pihak keduanya Dede Hidayat, Bandung 28/1997. Akta jual beli tanah luas 58 meter, nah, lokasi Situ Saeur, Kampung Mas Situ Saeur, Kecamatan Jawa Kidul. Pihak 1 Purnama, pihak kedua Tuan Maksum. Ya. Nah, kenapa ada bertumpuk cenanya kalau Dadang Dahlan atau Tuan Maksum? Itu mah hanya sebagai dokumen. Nah, jadi ada di bayar tanah, di tanah. Jadi tidak satu tanah biasanya 3-4 juga dengan nama yang berbeda, tapi itu riwayat. Ambil kita yang paling akhir. Gitu. Nanti ini kalau perlu nanti ini bisa diperbanyak nanti dikirimkan yang memerlukan. Nah, surat perjanjian jual beli tanah bangunan Kepelega 2 luas 40,42 cm. Pihak Saiful Anwar, pihak kedua Dede Hidayat. Nah, itu yang dibangun ayeuna aya basement mun kalau itu rubah eta Saiful Anwar sama Pak Haji utama Pak Haji juga ya itu atas itu Pak Haji sanes eta 40 meter nomor 2 nya itu Oktober 2009. Ada surat kuasa. Nah, ini surat-surat berharga semutan. Bukan. Surat pernyataan wakaf tanah Masjid Kepelega 2 RT 0504 Bandung. Nah, dari Dahlan Romli ya, sebagai nazirnya adalah Purnama ya, Madomi nih Purnama. Itu tahun 1884, tahun 84. Tawis apa itu tahun sebanyak dong kapan tahun seberapa Kiai teh hadir teh 85 nya justi itu 84 nih bingung mah justi lu nggak Kali itu atas kapang kapisan atau? oh ini berarti lepat ya nu lepatnya lepat ayah dari ayah terus nangke MOW kayak ya biasa di aja ini pada tanah ayahnya kan tinggal sama fisiknya mari subuh ya tadi ngajak kerjanya ya denah madrasah ada kami di denah urang itu Dinas Pengawasan Bangunan Sumber Resapan Air. Surat pernyataan tukar tanah bangunan Kepelega 2 dari pihak Air Romli Pak Kiai nya yang itu anu dipali Air Romli anu dia ditukarkeun ka anu kali itu mah air teh ini ya kali itu ka bumi payung laki upang nya tas sejarahnya cocoknya. Nah, akta jual beli tanah Kepelega 2 Situ Saeur Jawa Kidul luas 112 meter. Tatang mintasih ke pihak gua Ratna Yulisnya itu anu ayeuna carikan ku sekolahan anu ajaman. Ya kita Ratna Yulis. Mas Tardi ya. Mohon eta teh saat mah kapungura kieu teh mintasih gitu. Ya Pak Encep karena Encep. Ya tuan tangan teh eta. Ditu nama ya tanah teh neut nama paling ditu mau ieu mah tetep harga ini pokok harga tanah ya teh pancek Dinas Pengawasan Bangunan kene mah asal kadamu dilanya ke ieu teh nama negara surat pernyataan jual beli tanah pihak 1 Daliah Kusmayati pihak kedua Air Romli jadi Air Romli teh ngagawe tanah teh 37 hiji meter
Ini dia buku Pak Ustadz tadi digentoskeun ka ditu. Nah, iya. 37 meter, 31 meter. Nya, gitu. Itu tahun 78. Iya, sini. Nah, terus denah tata ruang. Pemohon bangunan pesantren itu tata ruang, nah, itu ada di situ datanya, kan itu penting. Piagam jenjang akreditasi ini ada miliknya MI Al Huda, ada di situ. Ah, mesti kena dia tanya. MI akhirnya MI dia tanya. MI sana. Oh, akhirnya maksudnya MI tanya. Akhirnya dia aslinya piagam jenjang akreditasi, nah itu dia serahkan ke yayasan. Keterangan terdaftar pajak yang dia Al Huda punya NPWP. Pernyataan wakaf, tanah wakaf luas 187,5 meter dan 22,5 meter berupa apa itu, berupa uang. Oh iya, di Haji Faruk Hasim ya, Kang Aud, Haji Aud ya, najede ke Pak Kiai itu sejumlah 187 meter dan tapi diuangkan tuh KPSR ya dan masih halal di Polres itu masih yang tanah nanti di Muara anu ayeuna calikan saja Cina. nah Cina dan seberang ini lah nah saha ayeuna bumi saha eta kabur mah aya madrasah aja ya madrasah sih ayeuna madrasah satu Ini apa itu merasa? Pinggiran Pak Haji Hasan, masih kena madrasah pinggir Pak Haji Haji Faruk teh didihnya nah jasa sejarah naka dia ngobrol tuh Pak Ustadz Mandi kamu tambah sejarah bisnis akademi. Jadi uang di rumah teh efektif kalau mau bangunan di itu lantaran ini kan periogena di pengembangan di masjid. Ya artinya bujuk membujuk maulah antara kita dengan Pak Aye. Nah yang penting saya siap tetap sampai pan Pak Aud teh pengen pangbereskeun surat-surat sih. Aud kan di itu ku ajeuna kirang tembusnya Pak itu teh Pak Darmawan notaris itu teh nya ayah we abdi we ieu nya di Pak Kiai teh supaya ditandatangan ku Pak Maman camat di ka Kamina atau mantuan Pak ieu kan dia kirang ieu Pak Haji Aud mah ka instansi ka camat itu nya ayo apa-apa kan apa mah camatnya tos mau akhirnya kebutuhan Haji Aud terpenuhi ya ngurus tanah ayeuna hanya teh logo lah boleh itu teh di warga kalau kita mah bersih kuku kayak gitu gitu nyata sejarah namanya kirang lebihnya seperti itu ya Haji Aud. Akta pendirian Masjid Husein. Nah, yayasan pertama kalinya itu didirikan tahun 80-an. Ya. Masjid Husein yang tadi putra nama ngantunkeun sebenarnya mah yakin nih Neng Amalia. Tahun 80 nya ya. Langsung ku Masjid Husein. Akta risalah. Nah, terus yayasan tahun 88 ada pembaruan itu dengan notaris Popi Kuntari Sutresna SH. Ya. Itu tahun 88. Nah, akta jual beli tanah luas 75 km, blok berlegang itu. Yang satu Tata Mintasih, pihak kedua Khalil Surya. Itu mah sebagai riwayat ya nya dan eta kene. Aya mungkin dokumentasinya tidak tunggal ada gitu. Salinan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Depan nomor W5 17 tahun 90 yaitu jumlah 75,5 itu ada ikrar wakaf. Sebelum disertifikatkan udah ada ikrar wakafnya. Akta pengganti ikrar wakaf aya lengkap itu. Surat izin mendirikan bangunan aya asli, surat izin mendirikan bangunan. Ini yang diserahkan kan masih hukum sadayana. Denah wakaf aya salinan piagam Raudatul Atfal ya KTK aya di nya teh neng di badan rencana diperbitkeun aya di yayasan. Tanda terima warkat Bang HS menurut dulu teh jamaah teh jadi anggota koperasi Kopras Kopontren. Jadi kapungkur. Nah, dengan adanya koperasi itu, Kopontren itu, maka seluruh jamaah terutama yang memiliki UKM
usaha diberikan bantuan LPLP 10 juta, 20 juta, paling 25 ya hampir agung lah di antara hampir 600 jutaan gitu. Nah itu atas dasar kerelaan maka anggota Kepontren itu SHU nah itu digunakan untuk kepentingan gaji guru nya istilahnya masuk ke kas kayak gitu. Sampai gitu kapur Kepontren. Alhamdulillah, ini tacan ya Kepontren Gapti. SK Kemenag Kota perubahan nomor statistik RA aya jadi kayak diharuskan kayak di yayasan. Surat pernyataan wakaf tanah bangunan, tanah plus bangunan RT 2 52 57 RT 02 Ahmad Johali. Oh ini, nah iya kayak itu aya surat, istilah aya fotokopi katanya. Atas nama wakilnya Pak Haji Ahmad Johali MBA, ngajarnya Pak Kiai Bung pada waktu itu ya pada waktu itulah situasinya seperti apa, tanah anu ayeuna dicarikan usaha apa ya Warso mencatat pas mohon mereka Mau di angkot makan mohon wakafnya. eta teh diarahkeun ke Al-Huda. Namun pada waktu itu ada semacam batal mah henteu nya hanya berupa uang nya ada berupa uang itu uang dikasihkan untuk beli kubah Al-Huda nya. Jadi hanya nanti agenanya mungkin pasti lah intinya gitu lah. Jadi Udah memang wakaf dicopot deui lah gitu. ya ulang husnuzon we tanya pasti ngebangun masjid dulu ya. Ini ini sengaja. Akta pendirian nomor 147 Yayasan Pendidikan Al-Huda. Akta pendirian nomor 147 pendaftarnya Nanang Kastul Anwar anu di Paris anu Sepayung. Tahun 2016 ya. Terus bundel NUP kan. Nah, ini di yayasan itu ada NUP, nomor induk pengabdian. Nah, itu ada di yayasan itu ada berapa bundel? 1 2 3 4 5 6 bundel. Itu ada masing-masing kita negara NUP di nomor hiji duduki ka nomor berapa. Jadi secara historial si orang aktif dahulu mah punya NUP. Almarhum dari kepada almarhum mana bisa era itu anu palah aya lagi kabukan. Tak mun kadia aya anu pembaruan ada anu update ngangkeun yang tadi alura tinggalnya mungkin aya tinggal nya aya sekian bundel ya kan. Kenapa NUP harus itu NUP harus kewarisan untuk di ini nah ketua yayasan gaduh semua gaduh ya. Ini sadar juga hanya beberapa orang anu kakurangan aktif ke gaduh ya. Jadi gaduh NUP Duta Azan gaduh juga bagaimana kebijakan ketua yayasan gaduh ya. Itu dana wakaf sadar Petrus Arfal ini nah ini nama eta nya oke bila diperhitikeun jadi kepada di perbanyak ke jadi maka ya ke ditawis ku rupi nama eta nya singkat nama kelas ayeuna panginten satu acan sambutan oleh ketua yang baru panginten diserahkeun nya Kan penyerangan apa sama desa penyerahan. Oh iya. Sambutan satu acan itu yayasan sambutan. Ya, barangkali itu yang ingin disampaikan untuk yang paling urgen ini kalau pembentukannya kita sudah tinggal nanti bagaimana berat sama dipikul dengan sama dijinjing ketua yayasan tidak sendirian ya. Nah, ketua yayasan sudah membuat jaringan gitu ya, ada kasih jadi tinggal memberikan instruksi gitu dari segi bidang-bidangnya tidak semua oleh ketua yayasan masa misalkan bidang tadi kasih apa gitu tapi semuanya merupakan tanggung jawab dari ketua yayasan. Dengan seksi-seksi itulah insya Allah tadi seksi apa itu ada berapa seksi dibaca ulang ya. Nah jadi masing-masing baca seksi apa nih, apa yang harus saya kerjakan oleh sisi saya gitu ya. Nah ketika nanti ketua yayasan mengundang ya untuk dari saat ini ke depan mohon gitu dengan sangat supaya kita tidak
tidak dianggap ini asal hanya formalistik ya. Hadir ketua yayasan mengundang untuk rapat, tolong hadir wakafkan karena kita tidak tiap hari ya, untuk hadir untuk kehadiran rapat itu, dan tidak semata-mata ada rapat dilakukan oleh lembaga atau ketua yayasan kalau tidak penting. Jadi sekalipun ada kegiatan lain, wakafkan aja waktu hanya 1-2 jam untuk mendengar atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan ke depan gitu. Karena kadang-kadang kan balik kali itu bulan, nah kalau bisa mah organisasi upayakan. Tapi memang kalau memang hal yang lebih urgen, ya ada info. Itu saja ini sebagai koreksi lah pajunya supaya orang lengkap mesti alhamdulillah orang tiasa hadir insya Allah pendiri antos ngalantunkeun ya ngaras dinya ningali kondisi kekompakan kemanatan dan terus saya eta itu terus Itu nuhun ka ketua Dewan Pembina.